dari nol gitu ya, seperti itu. Insya Allah pahala kita dulang kembali gitu ya selama 11 bulan mendatang. Dan kita selalu berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami kembali kepada bulan Ramadan-Mu, amin ya Rabbal Alamin. Harus perlu gitu ya, Masya Allah. Ada yang senang, ada yang berduka yang dirasakan di bulan suci Ramadan kemarin gitu ya. Khususan mungkin Mama Fati yang kehilangan ayahanda tercinta, ada yang mungkin juga Bu diserang oleh ujian penyakit gitu ya pada bulan Ramadan kemarin seperti itu. Insya Allah itu menjadi penggugur daripada dosa-dosa dan Allah bersihkan seluruhnya. Kenapa di sebuah hari terakhir kita harus banyak ampun kepada Allah? Itu adalah salah satunya untuk mensucikan kembali. Lihat sini dong. Aku mau lihat di sini. Lihat sini dong. Nah. Wah Azra, kena sini Wah Azra, cindenian tuh Azra terus. Nah. Yang di kamar. Wah, ini lagi mabar bareng. Bawah aja ada ternyata. Tante. Nah, sini dan lupa. Benar-benar sini. Lihat sini Om. Nah, kita lihat kuenya dulu. Kecil. Ada berapa tuh? 4 ya kemarin. Aku nak ke dalam kamar kuda. Nah, banyak kuenya tuh. 5, 7, 2 lagi. Lewatin gitu ya. Gitu kan ya, supaya apa? Supaya Allah menerima puasa kita, gitu kan ya. Bukan hanya sekedar melawan hawa, sekedar menahan lapar dan haus saja, gitu kan, seperti itu ya. Tapi kita kemudian aplikasikan juga setelah bulan Ramadannya. Masa iya cuma bulan Ramadan doang? Padahal pahala yang banyak adalah pahala setelah. Betul nggak? 11 Bu? Puasa. Setelahnya. Setelah Ramadan ada puasa apa lagi Bu? Syawal. Siapa yang sudah melaksanakan Syawal? Baru niat Umi. Belum ada? Ya, baru niat. Kalau ada dapat ini nih, bonus. Baru niat puasa Wah. Yang sudah Masih bisa ya Umi. 6 hari, Masya Allah, dapat bonus dari saya nih. Nggak ada nih? Alhamdulillah. Niat udah ada Umi. Ya gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ke bulan Syawal itu bukan berarti kita merdekanya gitu ya. Tapi lanjutkan kembali ibadahnya, tidak dilupakan. Rajin aja silaturahim kemana-mana. Sholatnya lupa, jalan-jalan aja kemana, pantai, lagi ke gunung. Yang iya kayaknya itu deh. Udah banyak jalan-jalannya nih ya. Oh gak jadi. Sian deh. Jadi seperti itu ya ibu-ibu sekalian. Jangan dilupakan gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Jangan kita mendulang pahala 30 hari, tapi kita bersihkan dengan dosa di 11 bulan mendatang. Nauzubillah min dzalik. Tapi kebalikannya gitu, seperti itu. Hubungannya adalah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa ya sekali lagi ya, kalau saya memberikan tausiah dalam rangka 40 hari gitu ya, berpulangnya terutama meninggalnya ayahanda Mama Fatia itu Bapak Abdul Ghafur, di mana kematian adalah nasihat yang sangat utama, yang tidak pernah berbicara tapi hanya diam saja. Tapi nasihat kematian itu nasihat yang paling dalam. Bagaimana kita melihat nasihat kematian ibu-ibu sekalian? Bahwa semua orang yang hidup itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa yang hidup pasti akan mati.
Yang punya harta berharga itu pasti akan lenyap dan akan kita tinggalkan. Rumah yang mewah, kendaraan yang banyak, apalagi Bu, perhiasan yang sampai mentereng-reng-reng gitu ya. Kemudian apalagi saudara, sanak, keluarga yang kita punya, sebanyak apapun itu kita akan tinggalkan dan kita pun akan sendirian. Dan yang kita butuhkan, kita perlukan hanya apa Bu? Doa. Benar gak? Benar. Seperti sekarang ibu-ibu sekalian mendoakan almarhum Bapak Abdul Ghafur, Allah yarham gitu ya. Semoga Allah ampuni beliau. Kita doa bersama, insya Allah 40 orang yang mendoakan almarhum dihapus seluruh dosa-dosanya. Amin ya Allah. Di sini dengan sukarela gitu ya, dalam rangka mendoakan. Itu yang hanya dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal. Butuh perhiasan? Tidak. Butuh mobil di dalamnya? Tidak. Apakah pakaiannya berwarna-warni? Tidak, hanya satu warna saja, Putih. Apakah lahannya atau ruangannya lega? Sempit. Hanya berapa kali berapa? 3 kali 3 gitu ya, seperti itu. Lalu Kepala apa panjang yang kita 1 meter. harapkan dari kemewahan 1 dunia kali 1,5 ibu-ibu meter. sekalian? Bahwa yang kita butuhkan adalah kebiasaan kita dalam berderma atau bersedekah. Kemarin Masya Allah ya, kayak Haji Fikri Zainuddin MZ gitu ya, memberikan kita semangat untuk bersedekah, di mana beliau mengirimkan para hafiz dan hafizah gitu ya untuk menuntut ilmu secara gratis, dengan cara yaitu mencari donatur yang suka rela gitu ya untuk menginfakkan hartanya, dan juga dipermudah gitu kan ya Bu ya. Kapanpun ibu boleh, asalkan sudah berkomitmen, sudah niat. Itu yang penting, sudah niat. Kalau kita sudah niat, jangan sampai kita Bu, mengingkari niat kita. Kalau niat belum terlaksana, itu namanya hutang, gitu kan? Kalau belum dituntaskan ya jadi hutang jadinya. Insya Allah itu akan jadi apanya kita Bu? Amal jariah kita. Itulah yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal. Tidak ada itu namanya rumah gedong, kecuali rumahnya diwakafkan. Jadi amal jariah. Mobilnya ada, kecuali juga mobilnya disedekahkan. Perhiasannya ada, kecuali pun perhiasannya juga diinfakkan. Baru berguna. Selain itu tidak, hanya tersisa sebagai warisan yang dibagikan kepada saudara-saudara ataupun anak-anaknya, anak-anak kita. Nah, kita di sini sambil menunggu, ibarat seorang musafir gitu ya Bu ya. Manusia ini di dunia seperti orang jalan, nggak punya tempat singgah sebetulnya kita Bu. Musafir yang suatu saat akan kembali. Kembalinya kemana? Kembali kepada Allah. Ditempatkan dulu, tapi di mana Bu? Namanya alam barzah. Alam barzah. Di situ. Satu hal lagi saya ingatkan, yang dibutuhkan hanya doa dan sedekah, insya Allah. Kalau kita niatkan sedekah untuk orang yang sudah tiada, untuk almarhum gitu ya, insya Allah itu sampai. Ibu umrah ataupun haji bisa diniatkan atas nama almarhum, bisa, insya Allah. Apapun yang diniatkan pasti sampai. Kita baca doa tahlil tadi, surat Al-Fatihah tadi, insya Allah sampai. Allah Maha tahu gitu ya Bu ya. Lalu apa yang perlu kita lakukan Bu selama di dunia Bu?
agar kehidupan kedua kita itu nyaman. Walaupun 3x3 meter, tapi Allah berikan keterangan 3 meter kepanjangan. kuburnya. Dengan cara apa, Bu? Tadi satu, sedekah tadi. Dan yang paling penting adalah membersihkan hati. Baik saja kepada siapapun. Orang yang seperti ini jarang kan? Jarang. Apalagi sekarang, di mana semua serba sensitif. Melihat orang butuh bantuan aja udah dicibir. Jangan ngutang itu orang buahnya. Datang di sini nih. Ngapain dia? Semua serba kita negatifkan. Bahkan kalau kita nolong orang di jalan, Bu, kita udah apa dulu, Bu? Udah overthinking bahasa sekarang ya. Negatif